Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun saat ini berada lewat program kita bersama. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan akan disediakan bagi kita pada malam hari ini lewat persekutuan kita. Dan malam hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Fabri Butar-Butar. Mari Bapak Ibu, sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita rasakan kehadiran Tuhan lewat pujian ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan hadir melawat Bapak Ibu dan kita semuanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih-Mu yang selalu baru tiap hari memberkati kami, menopang seluruh kehidupan kami. Malam hari ini kami rindu kembali disegarkan oleh kuasa firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau hadir dalam program ini Tuhan, melawat setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah lewat Tuhan program ini mereka mengalami pemulihan, mereka disembuhkan oleh Tuhan, mereka semakin mencintai-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau, lawatlah kami pada malam hari ini. Haleluya, kami rindu merasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Jamalah setiap anak-anak-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari sama-sama katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari rindukan hadirat Tuhan menjamah kita pada malam hari ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Mari curahkanlah kuasa-Mu atas kami Bapa. Amin Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu atas kami anak-anak-Mu. Kami memerlukan Engkau Tuhan Yesus, memulihkan hidup kami, memberkati hidup kami, membebaskan kami Tuhan. Curahkanlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa
kami. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susah kita, dalam segala susahku. Selalu menghiburku, Dia mengerti setiap pergumulan dan tetesan air mata kita. Bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Mari sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus setia, Kau sahabat kami, Dia sahabat kita dalam setiap pergumulan kita, dalam segala susahku. Selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa, mengerti bahasa. Sedangkan kepada hambanya, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Karena Engkau adalah pribadi yang setia, kalaupun kami sering sekali tidak setia. Kami patut bersyukur dan menaikkan segala kemuliaan hormat bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami segala dosa pelanggaran kami. Kami bersyukur ya Tuhan punya Allah seperti Engkau, karena Engkau menyediakan segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini kami saatnya mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui program Obat Tidur ya Tuhan. Kami merindukan bahwa setiap pendengar dan hamba-Mu sendiri, kami semua, kebenaran firman-Mu kiranya menyegarkan jiwa kami, hingga kami memiliki ketenangan jiwa dan hati. Berbicaralah Engkau ya Bapa kepada kami sekalian. Tawanlah roh kami ya Tuhan. Tawan hati kami, pikiran kami. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan sinyal ke dalam tangan Tuhan, dan program ini, semua yang berkaitan dengan program ini, Engkau menolong sehingga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan sampai detik ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara melalui program Obat Tidur yang spesial untuk kita. Dan program ini adalah program menyegarkan jiwa. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini Saudara, bahwa banyak orang tidak memiliki lagi ketenangan hati, ketenangan jiwa, hatinya gundah gulana, jiwanya tertekan oleh karena tekanan COVID dan juga tekanan ekonomi, bahkan juga tekanan-tekanan yang lain. Tapi satu hal saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan Allah memberikan saudara, yaitu sarana bagi kita bagaimana kita bisa tidur nyenyak. Itu sebabnya program Obat Tidur ini saudaraku dijalankan ataupun diprogramkan untuk kita bersama. Saya telah berikan yaitu tema kita di brosur kami melalui FB, IG dan juga berbagai media yang kami pakai dalam menyampaikannya supaya dunia tahu bahwa tema khotbah malam hari ini adalah berbicara tentang Dia Yesus menyediakan segalanya, atau Tuhan Yesus menyediakan segalanya buat saya dan saudara-saudara sekalian. Sebagai kata pengantar saya sampaikan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bahwa mengapa saya katakan Tuhan Yesus menyediakan segalanya atau Tuhan Allah menyediakan segalanya. Perhatikan, dalam hal penciptaan saja pun Allah telah menunjukkan bahwa Dia menyediakan segalanya. Kenapa? Karena dalam penciptaan manusia itu diciptakan saudara adalah hari ke-6. Dan apa yang diciptakan Tuhan sebelum hari ke-6 adalah, saya mau sampaikan,
supaya lebih mendekat adalah dia menyediakan pohon-pohonan, buah-buah, binatang dan segalanya kebutuhan manusia untuk kepentingannya. Artinya apa? Itu menggambarkan begitu baiknya Tuhan dan dia menyediakan kepentingan kita. Nah itu adalah dalam kitab Kejadian pasal 1 sudah dinyatakan. Itu artinya apa? Supaya gereja tahu dan orang tahu bahwa Tuhan menyediakan segalanya buat saya dan saudara. Itu tentu pentingnya kita saudaraku memahaminya, lalu tidak perlu lagi khawatir. Nah kemudian ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara sekalian, apa yang Tuhan sediakan? Tuhan sediakan keselamatan. Itulah misi yang pertama saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan nyatakan, Tuhan nubuatkan, yaitu misi keselamatan. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa Tuhan Allah telah menubuatkan dirinya akan datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan saya dan saudara supaya kita tidak ke neraka. Nah itu saudaraku adalah bicara tentang Allah menyediakan penebusan keselamatan untuk saya dan saudara. Begitu indah kasih Tuhan dalam hidup kita. Namun banyak orang tidak memahaminya. Nah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, para pengkhotbah di Asia, saudara, khususnya Asia Tenggara, terlebih di Indonesia, kalau pengkhotbah tidak membuka nas firman Tuhan, maka bisa juga para audiens berkata pendeta itu sesat. Masa dia tidak buka Alkitab? Maka oleh karena itu saya akan buka Alkitab buat kita supaya saudara tidak berkata bahwa saya sesat. Nah, dikatakan saudaraku dalam kitab Roma pasal 8 ayat 32 demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, kata ia di situ adalah berbicara tentang Allah Bapa. Jadi dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya, maksudnya Yesus Kristus sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin, ini perhatikan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, maksudnya bersama-sama dengan Yesus. Artinya bahasa ini saudaraku, kalimat ini berbicara tentang bahwa Tuhan Allah menyediakan segalanya melalui Yesus Kristus. Nah itu dia. Nah saudara-saudara sekalian, adalah kalimat yang luar biasa, yang begitu saudaraku luar biasa menawan hati dan pikiran saya, yang menjadi remata buat saya dan saudara, menjadi rema dalam hidup ini. Dan saya boleh berkata ketika saya membacanya ulang, bahwa Allahku itu adalah Allah yang baik, Allahku itu adalah Allah yang luar biasa, Allahku itu adalah Allah yang menyediakan. Bukankah dalam kitab saudaraku Kejadian pasal 22 bahwa di sana digambarkan ke Allah hanya dia adalah Jehovah Jireh. Artinya dia menyediakan segalanya. Itu adalah suatu peristiwa di mana Abraham ketika diuji Tuhan kepercayaannya untuk mempersembahkan milik satu-satunya yaitu Ishak, lalu Tuhan menyediakan saudaraku pengganti Ishak. Itu bicara tentang Allah menyediakan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagaimana dengan tema kita adalah dia menyediakan segalanya. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalaupun saat ini saudara sedang mengalami persoalan hidup, mengalami masalah yang lain, satu hal yang mau saya percaya, saya sampaikan buat para kita semua adalah ingat, Tuhan menyediakan solusinya masing-masing untuk setiap persoalan kita. Amin. Nah, saya melihat saudaraku dalam sebuah cerita di Alkitab bahwa Tuhan menyediakan solusi sesuai dengan persoalannya. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Di mana di sana ada seorang ibu yang cantik, janda seorang pendeta. Kalau bolehlah saya katakan ini adalah, katakanlah ya, pendeta GBI ini, karena saya pendeta GBI. Bayangkan ibu itu adalah merupakan wanita cantik. Nah, dia memiliki 2 anak. Suaminya adalah pendeta. Bisa saudara bayangkan janda pendeta itu, ya? Saudara-saudara sekalian, bayangkanlah seorang janda cantik yang menangis oleh karena banyaknya hutangnya ketika meninggal dunia suaminya pendeta itu. Kemungkinan pendeta itu tidak ada juga pensiunannya, tidak ada dana pensiun saudara. Sehingga ketika meninggal dunia suaminya, maka dia berhutang ke sana kemari. Lalu saudara-saudara sekalian, setelah menumpuk hutangnya dan tidak bisa dibayar bunganya, lalu dalam cerita itu, dalam 2 Raja-Raja pasal 1 sampai ayat 7, dikatakan dia mengadu kepada imam yaitu Elisa. Dia katakan begini,
kepada Nabi Elisa, Tuanku, engkau tahu bahwa saya ini telah menjadi seorang janda, saya memiliki 2 anak. Dan saat ini penagih hutang sudah datang kepadaku dan menarik anakku. Bagaimana ini nasib saya ini? Dia katakan begitu. Dia mengadu nasibnya kepada Elisa yang waktu itu adalah senior mereka. Saudara-saudara sekalian, waktu itu saudaraku bahwa para imam banyak, apalagi yang disembunyikan waktu itu ada yang bersembunyi. Dan waktu yang kepenuhan itu saudara dalam cerita Alkitab. Dan artinya ada di bawah Elia, dan Elia digantikan Elisha. Ada beberapa para imam-imam atau nabi-nabi waktu itu. Dan salah satu nabi di sana saudaraku meninggal dunia. Dan kebetulan ibu itu adalah juga waktu itu adalah berhutang oleh karena sudah tidak ada lagi yang mau dimakan. Nah, Alkitab mencatat saudaraku, dia mengadukan persoalan hidupnya tentang bagaimana dia sudah dilili hutang dan anaknya telah diambil oleh penagih hutang. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Solusi apa yang Tuhan berikan bagi dia? Lalu saudaraku, Tuhan memberikan solusi melalui Nabi Elisa. Lalu Elisa berkata kepadanya dan bertanya, "Ibu, apa yang kau miliki sekarang?" "Oh, tidak ada kecuali bahwa 1 botol buli-buli yang berisi minyak kecil." "Loh, kalau begitu sini." Elisa berkatakan begitu. Lalu dia mengambil. Lalu dia berkata, "Ibu, ambillah sebanyak-banyaknya drum atau tong yang ada atau tempayan yang ada di kampung ini. Pinjamlah. Dan habis itu kalau sudah ada, ambil ke rumah dan isi dan tuanglah bersama dengan anak-anakmu." Lalu dia memang taat saudaraku yang kesalahan Tuhan. Lalu dia mengambil itu. Dan dia tidak bertanya, "Apa maksudmu?" Dia tidak bertanya seperti itu, langsung memang diambil saudara. Ya, yang mau saya soroti adalah nanti cerita di akhir luar biasa. Bukan masalah ketaatan, masalah apanya, tapi masalah kepedulian Tuhan buat dia. Tentang Tuhan menyediakan solusi terbaik buat persoalannya. Itu yang mau saya soroti saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, dan Alkitab mencatat bahwa mereka saudaraku masuk ke rumah. Lalu saudaraku menuangnya. Dan sudah penuh semua buli-buli itu, tempayan-tempayan itu. Lalu dia ambil yang lain, kata ibunya, janda cantik itu kepada anaknya. Lalu dibilang, "Sudah tidak ada lagi, sudah full semua mami." Lalu dibilang begitu ya. Lalu apa terjadi? Oh, udahlah. Lalu langsung dia pergi menjumpai Elisa. "Tuanku, sudah full semua, tidak ada lagi." "Oh, kalau begitu, ya sudah. Saya mau katakan kepadamu, ibu, makanlah dari situ, bayarlah hutangmu, dan makanlah dari situ." Nah, itu saudara-saudara sekalian luar biasa. Bayangkan dari buli-buli kecil berisi minyak. Tuhan jadikan itu membayar hutangnya begitu banyak yang aturannya anaknya menjadi broknya. Lalu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka bisa hidup sampai datang pertolongan Tuhan yang lain kepadanya nanti setelah habis minyak itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, ini adalah peristiwa yang luar biasa yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan menyediakan solusi-solusi terbaik buat semua persoalan hidup kita. Ibu cantik yang janda ini saudaraku, ibu janda cantik itu, persoalannya dia miskin. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika dia mengadu nasibnya kepada Tuhan melalui Nabi Elisa, Tuhan menyediakan solusi terbaik. Nah, saya tidak tahu apa masalah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kalau Daud berkata, dia katakan, "Hai jiwaku yang tertekan." Dia katakan ketika jiwanya tertekan dikejar oleh para musuhnya. Dalam Mazmur pasal 42, dalam ayat terakhir dicatat di sana ayat 12. Setelah dia menyampaikan keluh kesahnya tentang hati dan jiwanya yang tertekan oleh karena persoalan hidupnya, dia katakan dalam ayat 12, "Hanya Tuhanlah tempat pengaduanku dan pertolonganku." Artinya apa? Apapun yang membuat jiwamu tertekan, engkau harus tahu, hanya Tuhan yang menjadi tempat curahan hatimu. Dan hanya dari Dialah pertolonganmu yang bisa mengangkat engkau keluar dari masalahmu. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita malam hari ini, di mana saudaraku, Dia menyediakan segalanya. Kalau engkau adalah seorang yang sakit dan terbaring saat ini di rumah sakit, mungkin juga engkau saat ini sedang menangis karena apa? Familimu datang 1-2 kali, masih dia tersenyum dan bisa memberi. Nah, sekarang kau sudah berbulan-bulan mungkin diranjang, tidak ada lagi yang datang dan engkau menangis, dan engkau saat ini ingin bunuh diri. Saya mau katakan, suatu hal yang perlu engkau tahu, bahwa masih ada Yesus tadi yang menjadi penyembuh. Engkau harus beriman bahwa Yesus adalah roh adanya
yang bisa masuk di sekujur tubuhmu untuk menyembuhkanmu. Karena memang dia roh adanya. Dia bisa melakukan segala sesuatu jauh di luar daripada akal dan pikiran kita. Jangan pernah engkau pikirkan bagaimana kesembuhanmu kalaupun engkau sudah bertahun-tahun terbaring saat ini di tempat tidur. Jangan pernah engkau pikirkan bagaimana cara Tuhan menolongmu. Tuhan punya cara yang luar biasa. Menolongmu, menyembuhkanmu, melenyapkan semua penyakitmu. Dia boleh saja datang waktu malam atau waktu engkau bermimpi dibuatnya. Dia menjamahmu. Dia berkata, hai anakku, engkau sudah capek saat ini, aku menyembuhkanmu. Dia bisa berkata seperti itu waktu malam hari ini, lalu menyembuhkan engkau. Saudara-saudara sekalian, saya selalu berpikir positif tentang kemahakuasaan Tuhan. Bahwa dalam situasi yang bagaimanapun setiap insan, kalau dia mau menolong pasti akan ditolongnya. Terlebih kepada gereja atau setiap orang yang percaya kepadanya. Dia tidak akan membiarkanmu sendiri. Dia akan menyertai engkau dan menolongmu. Orang lain boleh saja saudaraku ratusan ribu menginginkan kejatuhanmu. Tetapi suatu hal bahwa tangan Tuhan akan menolongmu terus dan mengangkat engkau sampai kepada kemuliaan dan apa yang sudah sampai juga kepada pelabuhan hatimu. Tangan Tuhan menopang engkau. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan malam hari ini, dia berkata, Tuhan menyediakan segalanya sesuai dengan kebutuhan kita. Bukankah saudaraku, Alkitab mencatat bahwa dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33 telah digambarkan di sana bagaimana Yesus berbicara kepada pengikutnya. Engkau enggak perlu khawatir. Perhatikan burung di udara saja, tidak dia menabur, lalu Tuhan pelihara. Engkau tidak perlu khawatir, lihat itu bunga bakung di ladang. Dia didandani oleh Tuhan. Begitu indahnya melebihi dandanan pakaian daripada Raja Salomo. Artinya apa di situ? Bahwa manusia yang percaya kepada Yesus Tuhan tidak perlu mengalami kekhawatiran dengan ketakutan. Sesungguhnya ketakutan adalah produksi setan, produksi dari neraka. Tetapi kasih dan ketertiban adalah produksi kekekalan yang berasal dari surga. Saudara, apa yang dikatakan harus dibuat saudara-saudara sekalian tentang bunga bakung yang didandani oleh Tuhan. Itu adalah berbicara gereja yang disiapkan oleh Tuhan, kepentingannya, kebutuhannya, dan sungguh indah, dan bukan yang terbelakang, tetapi teristimewa dan enak dipandang semua orang-orang yang memandang dia. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, dia akan memolesmu dan membawa engkau pada satu kemuliaan bagaikan bunga bakung itu di mana terpaku mata semua orang memandangnya. Demikianlah hidupmu, karena memang namamu terukir dan terlukiskan di telapak tangan Tuhan. Dan pribadimu adalah dalam ruang-ruang mata Tuhan. Dan sesungguhnya saya dan saudara adalah biji mata Tuhan. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan sekalian, saya mau katakan bahwa Allah kita baik, Allah kita luar biasa. Dia menyediakan segala sesuatu itu, sebabnya engkau nggak perlu khawatir, engkau nggak perlu takut. Kalau engkau memiliki masalah, engkau datang kepadanya karena dia berkata, hai orang yang letih dan berada datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika dia berbicara seperti itu dan engkau datang, maka dia akan mengangkat engkau, dia akan menolongmu, dia akan menyembuhkanmu, karena dia adalah pribadi yang menantikan pribadimu datang kepadanya, supaya dia memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kepentinganmu, untuk keperluanmu. Yesus adalah pribadi yang baik, yang senantiasa memberi yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yakinlah, percayalah, dia menyediakan segalanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu di mana Engkau telah berbicara bahwa Engkau akan menyediakan segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan begitu luar biasa dan menyentuh hati kita dan juga membangkitkan semangat kita, saudaraku, untuk menjalani hidup ini, di mana terlebih masa ini adalah masa pandemi, masa kesukaran. Kita tidak tahu entah apa yang akan terjadi esok hari, apakah kita masih bernapas atau tidak. Tapi hanya Tuhan yang tahu, yang pasti juga setiap anak Tuhan pasti umur yang panjang, karena itu adalah nubuatan Tuhan untuk gereja Tuhan, yaitu memiliki lanjut usia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan yang punya
masalah saudara boleh mengirimkan di kolom komentar itu nanti supaya kami boleh berdoa. Dan juga di dalam setiap poster kami ada saya berikan di situ nomor WA kami. Memang kecuali hari ini tidak ada terlupa ya. Yang kemarin dan besok itu pasti ada. Dan kami bersyukur juga kalau kesaksian tadi yang setelah saya doakan kepada ibu yaitu Salomito Klembaweng dari Manado. Tadi dia saya doakan jam 12 siang, dia telepon saya langsung saya doakan dia, puji Tuhan sudah sembuh. Dan kalau bisa ibu kapanpun ibu dengar ini program ini, mohon diikuti terus dan tetaplah percaya yakin bahwa Tuhan memeliharamu dan menjagamu dan akan mengangkat engkau kepada kemuliaan Tuhan. Dunia akan melihat bahwa tangan Tuhan menopang Ibu Salomito. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama kami akan berdoa buat pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan dan berbagai kesehatan saat ini, penyakit apapun dan juga ekonomi. Kedua hal ini kami akan berdoa. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan berimanlah kepadanya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus sanggup memulihkan hidup. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak, kami berdoa buat mereka yang susah ya Tuhan Yesus, terutama dalam ekonomi. Saya berdoa Engkau pulihkanlah ekonomi mereka ya Tuhan. Bukankah saat ini adalah masa-masa sukar di mana pandemi telah menggoncang dunia ini ya Bapak Surgawi. Maka oleh karena itu kami berdoa Tuhan, diberkatilah rumah tangga demi rumah tangga. Diberkati mereka mendengar khotbah malam hari ini dari kapan saja dibuka. Saya berdoa Tuhan Allah kiranya menolong. Tuhan Allah kiranya berkati mereka, memulihkan rumah tangga yang broken home, memulihkan rumah tangga yang sudah mau cerai. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapak. Bapak kami berdoa buat mereka yang sakit ginjal saat ini, siapapun mereka. Dan apakah ada di antara pemilih mereka sedang beriman dan mendoakannya bersama dengan saya. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit ginjal itu. Dan kami berdoa Tuhan buat mereka yang penyakit paru-paru, asma, bahkan juga Tuhan jantung. Kiranya bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan engkau. Yesus adalah roh adanya. Kuasa darah Yesus yang telah tercurah di bukit Golgota menyembuhkanmu. Saat ini saya berdoa Tuhan buat mereka yang secara terjepit, juga ya Tuhan yang mengalami juga Bapak Surgawi kanker otak. Kiranya siapapun mereka dan famili mereka, Tuhan menyembuhkan mereka Bapak Surgawi. Saya berdoa Tuhan buat mereka yang sudah lama menantikan pasangan hidup siapapun Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau genapi Bapak Surgawi buat mereka, yaitu bahwa manusia tidak baik seorang diri, tapi berpasang-pasangan. Maka kepada orang yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan memberikan pasangan hidup buat mereka. Terima kasih. Bapak kami berdoa ya Tuhan saat ini buat pengusaha-pengusaha. Engkau tolong Bapak investasi semakin masuk ke kota Batam dan juga Indonesia. Pengusaha-pengusaha Kristen khususnya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, khususnya mereka yang juga diambang kebangkrutan, Tuhan pulihkan kembali. Saya berdoa Tuhan tolong juga para orang-orang yang sedang
kurang makan dan pengangguran Tuhan pelihara. Sebagaimana Tuhan memelihara janda yang ada di dalam Alkitab ya Tuhan, yang barusan hamba sampaikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Saya terlalu yakin bahwa mereka semua diberkati oleh Tuhan dan segala sesuatu Tuhan telah menyediakan bagi mereka. Ini yang merupakan doa kami bagi mereka pada malam hari ini ya Tuhan. Dan dalam Tuhan kami kita berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saatnya arahkanlah pandang kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini. Yesus datang kali kedua menjemput salah-salahnya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, terima kasih karena Bapak Ibu Saudara telah bersedia setia bersama dengan saya sampai detik ini. Oleh karena itu kami harapkan juga Bapak Ibu Saudara membagikan di beranda FB Saudara, di IG, di cerita, bahkan juga di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, maka sahabat saudara dan keluarganya akan diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Bapak Ibu Saudara diberkati pada malam hari ini. Dan kami harap juga Bapak Ibu Saudara boleh kembali pada besok malam di pukul 22 WIB, boleh bersama dengan kami untuk mengikuti program Obat Tidur ini. Karena besok kami akan hadirkan pengkhotbah yang luar biasa yang akan menyampaikan bagaimana Tuhan mencintai kita dan mempertaruhkan nyawanya untuk setiap kita saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan akan bisa tidur nyenyak karena sudah disegarkan oleh firman Tuhan dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Tuhan Yesus kiranya yang berkati kita. Salam dari Gereja Gebirau Indah Kota Batam. Haleluya. Acara program Obat Tidur adalah acara spesial untuk kita semua. Salam sehat, salam sukses. Tuhan Allah memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya.